Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa kabar semuanya? Baik, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Meskipun mungkin ada yang galau baru putus ataupun galau nggak punya uang, nggak apa-apa. Lebih baik kita belajar sejarah biar galaunya hilang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum membahas itu semua, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Hendar untuk memimpin doa rekan-rekannya. Ya, baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Hendar yang telah memimpin doa. Silakan audionya bisa dimatikan. Nah, berikut Bapak tampilkan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Apakah sudah tampak? Sudah ya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena situasinya masih dalam keadaan pandemi, saya akan selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin selama 20 detik, kemudian menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan juga selalu menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, biar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk peserta didik bisa menganalisis pengaruh kekalahan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menganalisis peristiwa Rengas Dengklok secara kritis. Yang ketiga, menganalisis peran pemuda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia secara kritis, dan juga melalui pengamatan dan pengalaman peserta didik mampu menganalisis makna proklamasi bagi bangsa Indonesia di masa kini secara mendalam. Nah, untuk itu coba kita simak video ini. Bisa kita saksikan betapa dahsyatnya ledakan bom atom di Hiroshima ini. Bahkan yang menjatuhkannya pun sampai kaget, gak menyangka kalau memang ledakannya bakalan sedahsyat itu. Oke, dari tayangan tadi, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Mungkin ada pertanyaan tentang tayangan tadi.
Silakan yang mau bertanya atau memberikan pendapat tentang tayangan yang tadi. Oh iya, Dian. Oh iya, silakan nyalakan audionya. Yang ingin saya tanyakan pada tayangan video tadi, kenapa yang dibom itu kota Hiroshima? Udah, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin dari yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Dian. Kenapa yang dibom itu Hiroshima? Kenapa enggak daerah atau kota yang lainnya di Jepang? Kenapa harus Hiroshima? Oke, silakan yang lain mungkin bisa memberikan pendapatnya. Iya, Pak. Ya, Wulan ya. Ya, karena Hiroshima adalah pusat militer Jepang. Iya. Terima kasih, Wulan. Benar, ternyata memang Hiroshima ini adalah pusat industri militer Jepang. Sehingga Amerika Serikat melakukan pengeboman di Hiroshima itu dimaksudkan untuk supaya militer Jepangnya atau industri militernya terhenti. Begitu. Oke, sekarang. Nah, 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh pihak sekutu dengan nama bom atomnya Little Boy. Ini benar-benar membumi hanguskan kota Hiroshima. Ratusan ribu orang meninggal. Ya, dampaknya itu selain banyaknya korban jiwa yang meninggal, juga industri militernya hancur. Dan ini memang menjadi pukulan keras untuk Jepang pada Perang Dunia yang kedua. Apa yang terjadi setelahnya? 7 Agustus di Indonesia, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini pembentukan panitia untuk mempersiapkan yang dirasa perlu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu, ternyata di 9 Agustus dijatuhkan lagi bom atom yang bernama Fat Man di daerah Nagasaki. Nah, ini mungkin tidak sebesar yang terjadi di Hiroshima, cuma tetap saja korbannya mencapai ratusan ribu orang. Dan ini juga memporak-porandakan Jepang. 12 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widjoningrat tiba di Dalat, Vietnam sesuai dari undangan Marsekal Terauchi. Nah, di sini kemudian Marsekal Terauchi bilang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai sebuah janji ya. 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Perang Dunia Kedua resmi berakhir. Karena musuh terakhir dari Perang Dunia Kedua adalah Jepang. Dan ternyata kekalahan Jepang ini sangat berpengaruh untuk kemerdekaan Indonesia. Coba kita lihat. 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ternyata terdengar oleh golongan pemuda melalui radio. Dan ini kemudian yang membuat para pemuda untuk segera mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, para pemuda ini memberi target 16 Agustus 45 adalah batas akhir. Jadi artinya paling lambat 16 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta harus membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu paling lambat ya, desakan dari golongan pemuda. Lalu apa yang terjadi? Ternyata desakan ini tidak dipenuhi oleh Soekarno dan Hatta karena berbagai macam pertimbangan. Makanya kemudian golongan muda yang seperti kita mungkin sudah tahu, tanda kutip, menculik, mungkin bahasa yang lebih ininya mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Nah, itu mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah ke sana karena rumahnya mungkin dekat dengan lokasi dari penculikan tersebut. Nah, di sini Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah itu malamnya diantarkan ke Jakarta. 17 Agustus kemudian kita, bangsa Indonesia, akhirnya bisa merasakan kemerdekaan. Nah, dilangsungkan upacara dan juga pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan ini menjadi sebuah titik perjuangan bagi bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian dari Jepang, tapi adalah hasil dari usaha kita sendiri. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, ini kenapa kemudian saya menjelaskan secara singkat? Karena memang pembahasannya secara mendetil akan kalian bahas dalam kelompok kecil kalian. Sehingga kalian bisa mencari tahu lebih dalam dan mendiskusikan dengan teman kelompoknya tentang materi yang saya bagikan. Nggak pernah aku ngikutin jam dah. Kata Google gua jam 3, woy. Tuh kata Wikip ke jam 3. Pak, dibawa oleh pemuda ya. Takut diituin dia, takut dikepung atau apa. Terus Jadinya biar nggak ketahuan lah. Jadinya yang dilaksanakan. itu yang tanda tangan. Katanya Soekarno kan mintanya tuh yang tanda tangan itu kan semua yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Tapi karena Soekarno menginginkan kalau yang tanda tangan itu Soekarno sama aja, tapi atas nama bangsa Indonesia. Terus disetujuin sama semua yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Terus apa lagi guys? Terus dari yang kesalahan itu dari tanggal. Ya. Benar. Tanggalnya kan awalnya pakai apa ya? Oh, tanggal Jepang ya? Yang tanggal 5. Iya, diganti. Ya. Tanggal. Terus juga tadinya katanya kenapa golongan muda mendesak Soekarno buat membacakan teks proklamasi secepatnya. Kenapa ya? Apa ya? Kenapa golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta buat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Iya, kayaknya mah kan waktu itu kan vakum power ya, nggak ada kekosongan kekuasaan. Jadinya tuh mungkin kaum muda takut keburu dijajah lagi gitu ya sama. Jadi biar benar Indonesia tuh merdeka, biar cepat-cepat merdeka gitu. Yes. Terus tuh tadi yang makna proklamasi buat saat ini makna proklamasi. Kemerdekaan. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang
apa kayak gitu, bukan tepatnya itu bukan cuma kita baca doang, tapi kita analisis apa-apa gitu. Terus kan ada Wikana itu peran sebagai pemuda itu melakukan gerakan bawah tanah yang menyebabkan ini gitu. Bukan cuma sekedar baca-baca yang materi tadi ada yang masuk, cuman kita lebih kayak analisis, paham nggak? Paham nggak? Paham. Paham masuk guys sama aku. Dah? Ada Bapak itu ya? Udah, iya, Bapak memantau aja. Silakan diskusinya lanjutkan aja seperti biasa. Ya, Bapak makin nongol lagi. Oke. Oke. Udah paham belum tadi yang saya anuin? Paham. Paham. Sedikit. Nih, kalau Sedikit. misalkan Apa? Ulang dong tadi gua kan jaringannya ini lagi error lagi, coba anuin lagi, ulang lagi Noh. Yang pertengahan tadi. jadi maksudnya itu bukan cuma dibaca, tapi kita nganalisis kenapa para pemuda mendesak Soekarno agar mempercepat kemerdekaan. Terus apa sih peran para pemuda itu, kan salah satunya Wikana yang kayak buat bawah tanah supaya kayak gimana, kan awalnya kan si Soekarno ini kan sebelum dibawa ke Rengas Dengklok kan para pemuda itu kan kekosongan kekuasaan. Sebenarnya itu kekosongan kekuasaan Indonesia kan, Jepang kan udah kalah tuh dari Amerika. Saya udah baca. Coba dong. Gimana diskusinya? Apakah sudah selesai? Udah, Pak. Udah, berarti kelompok ini paling cepat nih ya diskusinya. Jadi kita masih ada beberapa menit lagi, jadi Iya, Pak. Tapi kayaknya belum. ya mau dimatangkan lagi sehingga nanti pas presentasi kita siap. Silakan tunjuk satu orang untuk membacakan hasil diskusinya ketika presentasi. Oke ya, jadi kelompok 4 siapa kira-kira yang akan maju sebagai perwakilannya? Siapa, guys? Kamu, Yan? Ya. Umpim, Pak. Ya, silakan ntar kalian putuskan saja ya. Ya, Pak. Nanti ketika Bapak panggil kelompok 4 harus sudah ada. Ya. Tuh, Bapak. Latar belakang tadi udah belum? Latar belakang udah. Oh, iya yang ada 5 macam ya? Ya, yang ingin menguasai Wilayah Asia Asia Pasifik. Menyerahkan Belanda ke tangan Jepang. Terus gerakan A3, Ya udah, E3A. itu aja Bon, latar belakang, terus alasan, sama dampaknya. Aku latar belakang atuh ya, kamu alasan sama dampaknya. Ya udah ganti-gantian berarti. Iya. Berarti aku ini jelasin latar belakang datangnya Jepang. Salah nih, maksudnya kalian ngebahas kenapa Jepang kalah dalam Perang Dunia dan apa dampaknya terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, kayak gitu tadi. Iya, jadi materi yang tadi itu ya, itu kan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, kalian selanjutnya bahas tentang kenapa Jepang kalah Perang Dunia dan juga apa dampak dari kekalahan tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia. Begitu. Oh iya Pak. Nih. Oh iya. Ntar aja salah lagi. Makasih Pak. Ya, itu masih ada waktu Makasih, kok Pak. buat diskusi lagi. Jadi silakan lanjutkan saja ya. Iya Pak. Iya, Pak. Udah buruan, buru-buru cari. Gimana? Kelompok ini sudah selesai diskusinya? Belum Pak. Oh iya, kalau belum ya silakan dilanjutkan. Iya. Muhammad Hatta sama Soekarno. Dia tuh maunya
nantilah kemerdekaan gitu ya. Terus habis itu, jadi udah cuma di situ-situ doang. Diculik, diamankan supaya nggak ituan terpengaruh. Terus udah dirumusin tanggal 15 Agustus. Dia tuh di situ sempat ada terlibat atau tuh kayak perdebatan di rumahnya Soekarno tanggal 15 Agustus. Kalau misalkan kemerdekaan nggak terjadi tanggal paling lambat tanggal 16 Agustus. Kalau nggak terjadi. Yang dari tulisan sama ketikannya. Kalau yang tulisan Soekarno itu satu. Sedangkan di ketikan itu yang jelas satu. Terus dua itu di Soekarno itu tempo. Nah, pas sudah jadi ketikan itu tempo, nggak pakai H. Tempo. Terus dari tanggalnya, di Soekarno itu pakai tanggal Jepang, tapi pas di ketikan itu pakai Indonesia. Terus udah belum? Tahun Jepang kalau di Soekarno, dia pakai tahun Indonesia. Di ketik 4 itu di tulisan, enggak, yang keempat itu di tulisan Soekarno itu wakil bangsa Indonesia. Nah, pas di tulisan itu jadi atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kita sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita melanjutkan ke presentasi. Nah, di presentasi kali ini silakan perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Untuk kelompok pertama, siapa yang akan mewakili? Heru. Oh, Heru Hayuni. Oke, saya pin dulu ya videonya, spotlight biar muncul di semuanya. Oke, silahkan. Mohon izin Pak, Siap. di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh kekalahan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertama, alasan Jepang kalah dalam perang yaitu keterbatasan senjata. Kenapa keterbatasan senjata? Karena pengeboman yang dilakukan oleh Amerika kepada Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Terus meremehkan kekuatan lawan perang, lebih lemah daripada Jepang sendiri. Lalu meremehkan dampak perang terhadap ketahanan pangan di tanah air mereka sendiri. Lalu Jepang tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Jepang cuma menganggap bahwa mereka mereka tidak memiliki kelemahan, padahal mereka memiliki kelemahan yang mereka tidak ketahui. Lalu buruknya intelijen Jepang, yaitu Angkatan Laut menganggap intelijen sebagai fungsi sekunder. Pengumpulan informasi intelijennya cukup baik, namun pengarahan ke elemen taktis mengapa Jepang kalah dalam perang. Lalu dampaknya dalam perang itu Jepang kalah menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Jadi Indonesia mengambil situasi tersebut dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari kekalahan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu, Pak. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Atau kita lanjut dulu ya ke kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menginginkan bahwa proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI, sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Karena golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia itu hasil dari bangsa Indonesia itu sendiri tanpa ada embel-embel Jepang di dalamnya. Coba. Oke. Soekarno dan Hatta dijemput pada sehabis sahur
jam 4 pagi. Setelah itu dibawa ke Rengas Dengklok karena daerah itu memiliki, telah dipertimbangkan keamanan daerah tersebut karena ada Daidan Peta di Rengas Dengklok yang mempunyai hubungan baik dengan Daidan Jakarta. Daidan itu batalion. Selanjutnya, para pemuda yang berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi Soekarno masih belum setuju. Setelah itu, pemuda Sudanco dan pemuda lainnya berdiskusi lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perumusan teks proklamasi dan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia saat ini. Nah, pertama, tadi kan sudah dijelaskan sama Hendar tentang Soekarno ke Rengas Dengklok. Kemudian saat itu Soekarno dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat teks proklamasi. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Karena rumah Laksamana Maeda itu diperkirakan aman dari pasukan Jepang, karena beliau sendiri adalah orang kepercayaan Jepang. Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Nah, Rumah Laksamana Maeda sekarang digunakan sebagai museum perumusan teks proklamasi. Terus di Rumah Laksamana Maeda itu ada tokoh-tokohnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, itu yang golongan tuanya. Kemudian ada beberapa golongan muda seperti Sayuti Melik, Khairil Anwar, terus Wikana. Kemudian Soekarno membuat naskah proklamasi. Terus kayak masih ada yang salah nih, dicoret. Terus beberapa naskah teks proklamasi. Jadi naskah proklamasi sama teks proklamasi itu berbeda. Kalau naskah teks proklamasi itu yang masih ada coret-coretannya. Tapi kalau yang teks proklamasi itu yang udah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno minta para yang hadir di Rumah Laksamana Maeda tersebut untuk tanda tangan di teks proklamasi tersebut. Tetapi Soekarni menolak, katanya yang tanda tangan di situ Bung Karno dan Bung Hatta aja, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah selesai membuat teks proklamasi, Soekarno dan kawan-kawan ingin membacakan teks proklamasi. Rencananya ingin dibacakan di lapangan Ikada, Jakarta. Tetapi karena lapangan Ikada saat itu sedang dijaga oleh pasukan Jepang untuk menghindari kekacauan, jadi pembacaan teks proklamasi di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pembacaan teks proklamasi tersebut dibacakan pada hari Jumat jam 10 17 Agustus 1945. Adapun rancangan acaranya, pertama sambutan Soekarno, kemudian pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari gubernur Jakarta, dan kemudian ada sambutan dari Dr. Muardi. Nah, terus yang jadi pengibarnya adalah ada S. Uhud, Latif Hendraningrat, dan bakinya adalah SK Trimurti. Lalu makna kemerdekaan bagi Indonesia saat ini adalah membuat kita menjadi negara Republik Indonesia yang menyatukan berbagai ras, suku, bangsa. Kemudian
menimbulkan jiwa patriotisme kepada masyarakat sekitar dan memberikan rasa semangat belajar kepada kita para pelajar untuk giat belajar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 penyampaian yang luar biasa dengan penuh semangat. Oke, kita kembali lagi ke kelompok 3 karena tadi ada kendala jaringan. Silakan untuk Nuharo Sinta. Maaf Pak, Nuharo Sinta tidak bisa lanjutin karena kendala sinyalnya Pak. Oh ya. Jadi Siapa diganti yang nama menggantikan? Oh iya, silakan. Jadi peran pemuda dalam pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah dengan mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi oleh pihak Jepang dan sekutu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diantaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi tetap dilaksanakan dengan PPKI agar tidak memancing konflik dengan Jepang. Tetapi golongan muda tidak menyetujui karena tidak ingin proklamasi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kelompok yang ingin ditunjukkan ke kelompok lainnya. Kalau memang tidak ada, kepada perwakilan kelompok dan juga kelompoknya yang sudah memaparkan materinya dengan lugas dan tegas. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan atau silakan dari perwakilan yang ingin menyampaikan refleksi dari pembelajaran kali ini, apa yang telah kita pelajari dan apa maknanya untuk kita. Pada hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa sekitar kemerdekaan Indonesia dari karena kekalahan Jepang, kemudian ada perumusan teks proklamasi penculikan Rengas Dengklok hingga ke perumusan proklamasi. Kita dapat belajar bahwa sebagai pelajar dari hal-hal tersebut membuat membangkitkan rasa semangat kita agar dapat belajar lebih semangat lagi, pantang menyerah dan berjuang untuk memajukan bangsa ini. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi salah satu maknanya mungkin Bapak tambahkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa karena perbedaan pendapat akan memunculkan sebuah konflik yang akan mengakibatkan kita untuk bergerak lebih maju. Nah, salah satunya yang tadi ya, ketika perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, yang akhirnya mereka berkonflik sampai terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada akhirnya, karena peristiwa tersebut, kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus. Nah, kalau peristiwa tersebut tidak terjadi, mungkin saja kita merdekanya entar-entar atau bahkan mungkin tidak merdeka karena sekutu keburu datang. Jadi, kalaupun kita berbeda pendapat, seperti kalian tadi sudah melaksanakan diskusi, ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan sangat wajar. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, silakan kepada Hendar untuk memimpin doa. Baik teman-teman, setelah belajar tadi, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar ilmu yang diberikan dapat masuk ke dalam otak kita dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa
tetap patuhi protokol kesehatan agar kita selalu aman dan terhindar dari virus COVID-19. Minggu depan atau materi selanjutnya kita akan membahas tentang peran tokoh nasional dan juga daerah dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi mungkin kalian cari silahkan tokoh-tokoh daerah dari Bekasi yang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia, atau mungkin di lingkungan kita ada juga orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, silahkan kalian cari di lingkungan terdekat. Itu saja. Jangan lupa untuk melakukan screenshot karena kehadiran kalian akan didata, dan jangan lupa diupload pada link yang akan saya berikan di grup kelas nanti. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.